Sujuda dikikuk, sujuda dikikuk. Like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mohon dukungannya, like and subscribe-nya. Part 6. Pada weekend kemana BTW? Jangan lupa titip oleh-oleh buatku ya wakak. Akhirnya sadar juga, gue kira udah meninggoy. Clarissa mengalihkan tatapannya sambil memegang kepalanya yang masih terasa sakit. Dia melihat ke arah Aiden yang baru saja berucap sambil duduk bersantai dan memakan kewaci bersama Kizaila. Gak usah kayak di sinetron, pakai nanya ini di mana. Gue kenapa? Ucap Aiden lagi yang tentu saja membuat Clarissa mendengus. Aku pengen pulang. Aiden dan Kizaila langsung menatap Clarissa dengan tajam. Pulang sana sendiri, suruh Kizaila membuat Clarissa mengerucutkan bibirnya. Aku nggak mau dirawat. Clarissa hanya takut jika nanti Nico di rumah akan menunggu dan mencarinya, apalagi Clarissa tidak memiliki nomor telepon lelaki itu untuk memberi kabar. Lo baru sadar, kata dokter harus dirawat. Clarissa melihat ke arah Aiden meminta agar lelaki itu menuruti kemauannya, dia sangat tidak suka jika harus dirawat seperti ini. Sedangkan Aiden hanya mengangkat bahunya pura-pura tidak peduli. Aiden seperti ini juga karena peduli pada Clarissa. Tapi kan garis bawah. Cek. Apalagi? Tanya Kizaila sambil berdecak kesal. Clarissa diam dan kembali membaringkan tubuhnya, gadis itu membalikan tubuhnya sehingga membelakangin mereka berdua. Aiden dan Kizaila saling melirik setelah itu membiarkan saja karena yang penting Clarissa dirawat. Tenang, kita bakalan stay nemenin di sini kok. Clarissa hanya diam tidak menjawabnya, dia memikirkan bagaimana dengan suaminya nanti di apartemen. Apakah lelaki itu akan memikirkan dirinya juga atau malah sebaliknya. Sedangkan di sisi lain Nico sedang terdiam sambil meminum kopi buatan dirinya sendiri. Sekarang Nico sedang berada di balkon melihat apakah akan ada tanda-tanda Clarissa datang atau tidak. Nico berdecak saat tidak juga melihat tanda jika Clarissa akan datang, dia melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya lalu kembali berdecak setelah itu langsung masuk ke dalam apartemennya. Nico mengambil handphonenya berniat untuk menghubungi Clarissa, namun dia terdiam saat ingat jika dia tidak mempunyai nomor telepon gadis itu. Nico kembali berdecak sambil mengacak rambutnya frustasi lalu melempar handphonenya sembarang arah. Nico kembali terdiam saat sadar apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Kenapa dia harus khawatir? Kenapa juga dia harus menunggu Clarissa berjam-jam di balkon? Nico menggelengkan kepalanya sambil terkekeh lalu membaringkan tubuhnya. Gue nggak khawatir, ucapnya sambil terkekeh lalu mulai memejamkan matanya. Setelah 1 hari dirawat akhirnya Clarissa sudah diperbolehkan untuk pulang, senang. Tentu saja Clarissa sangat senang karena apa? Dia bisa terbebas dari makanan hambar dan yang lainnya, dan satu lagi yang membuatnya senang, apa? Karena dia akan bertemu dengan suaminya lagi. Clarissa tersenyum saat sudah berada di depan pintu unit apartemennya. Gadis itu membuka pintu sambil mengucap salam. Namun saat sudah berada di dalam, Clarissa terkejut saat melihat isi apartemennya yang sangat berantakan. Malam harinya Clarissa kembali menyiapkan makan malam untuk suaminya, walaupun masih ada rasa kecewa dan marah pada Nico tapi Clarissa juga tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang istri, di mana Clarissa harus melayani suaminya itu. Clarissa kembali menyibukkan diri saat melihat Nico keluar dari kamarnya. Saat ini Clarissa masih belum mau melihat wajah suaminya itu. Ucapannya waktu siang tadi masih jelas terngiang di telinganya. Nico duduk lalu melihat Clarissa yang dengan taletan menata semua makanannya. Baru saja Nico hendak berbicara namun Clarissa segera pergi mengambil air minum. Mungkin Clarissa menghindar, pikir Nico. Clarissa kembali lagi lalu duduk di hadapan Nico. Gadis itu mengambil piring untuk dirinya dan setelah itu mulai memakan makanannya. Sedangkan Nico, lelaki itu hanya diam memperhatikan Clarissa. Lo gak isi punya gue. Clarissa melihat sekilas ke arah Nico lalu tanpa banyak bicara dia mengambil piring Nico dan mengisinya dengan nasi. Nico menerima piring yang sudah berisikan makanan itu lalu mulai memakannya. Sesekali Nico melirik ke arah Clarissa yang hanya fokus dengan makanannya seperti tidak menganggap kehadiran dirinya di depan Clarissa. Gue garis bawah. Kalau makan jangan sambil bicara, setelah Clarissa cepat membuat Nico kembali mengatupkan bibirnya. Nico terdiam lalu mulai kembali memakan makanannya, setelah itu baru dia akan menyelesaikan masalahnya dan meminta maaf pada Clarissa, dia juga merasa bersalah dengan ucapannya tadi siang. Mereka berdua telah selesai makan, Clarissa kembali bangkit dari duduknya lalu mengambil piring bekas dia dan juga Nico.
Nico ikut bangkit lalu berdiri di samping Clarissa yang sedang mencuci piring. Clarissa sadar akan hal itu namun Clarissa berusaha menghiraukan keberadaan Nico yang berada di sebelahnya. Panggilan dari Nico diabaikan oleh Clarissa. Saat ini Clarissa sedang benar-benar malas melayani ucapan suaminya itu. Nico kembali memanggil namun tetap saja Clarissa tidak menjawabnya. Gadis itu selesai mencuci piring lalu tersenyum senang karena bisa segera pergi menuju kamarnya. Clarissa hendak berjalan namun lengannya ditahan Nico membuat Clarissa mau tak mau berhenti dan menatap Nico dengan malas. Apa? Tanya Clarissa akhirnya setelah lama terdiam. Kalau kayak gini masalah gak bakalan selesai, gue mau perbaiki semuanya. Terus bikin masalah lagi. Clarissa bertanya membuat Nico terdiam, udahlah percuma juga. Panggil Nico penuh penekanan membuat Clarissa menghela nafas lalu kembali melihat ke arah Nico. Apalagi, lo marah? Tanya Nico hati-hati. Clarissa terkekeh mendengar ucapan Nico barusan. Kasih tahu aku, apa ada wanita yang dikatai murahan malah senang? Tanya balik Clarissa membuat Nico kembali diam. Gue garis bawah. Aku GK marah kok, cuma kecewa aja. Gue garis bawah. Semua orang pasti kecewa sama orang yang ngatain dirinya murahan dan sebagainya, apalagi sama suami sendiri, sela Clarissa lagi membuat Nico lagi-lagi hanya terdiam. Aku kira kakak gak bakal percaya sama ucapan teman kakak tapi nyatanya. Clarissa terkekeh di akhir ucapannya.